Pagi-pagi nonton SBO TV, belajar dari rumah bersama guruku. Kembali lagi jumpa dengan Bu Aini, guru PAI SDN Gading 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalam ala asyrofil anbiya wal mursalin, amma ba'du. Apa kabar anak solih-solihah yang ada di rumah? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, tetap semangat belajar dari rumah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 26 hari Jum'ah, hari yang penuh berkah bagi umat Islam, kita berjumpa kembali, belajar bersama kembali dalam program kesayangan kita semua, belajar dari rumah bersama guruku. Selama 30 menit ke depan, Bu Aini, guru SDN Gading 1 Surabaya, akan menemani kalian bersama. Kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 sekolah dasar dengan tema pelajaran yang ke-7, mari beriman kepada malaikat Allah. Nah, anak-anakku semua, sudah siapkah kalian belajar hari ini? Kalau sudah siap, silakan semua duduk yang manis. Bu Aini ajak kalian untuk mengawali hari dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi setiap yang kita perbuat. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita. Dan yang paling penting, setelah belajar, mudah-mudahan kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan di dunia maupun kehidupan kelak di akhirat. Untuk itu anak-anakku semua, adab berdoa jangan lupa ya. Silakan duduk yang rapi. Kemudian khusyukkan pikiran kalian, fokuskan kepada apa yang kita minta, tengadahkan kedua tangan, tundukkan kepala, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah kami pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, tadi Bu Aini sudah katakan, hari ini kita akan belajar pelajaran yang ke-7 tentang iman kepada malaikat Allah. Nah, sebagai permulaan, Bu Aini punya satu pertanyaan untuk anak-anak semua di rumah. Silakan dijawab bersama-sama. Pertanyaannya adalah, iman kepada malaikat Allah termasuk rukun iman yang keberapa? Ayo keberapa? 1, 2, 3. Loh lah kok diurut? Sudah lupa? Ya Allah, kan itu dari kelas TK sudah diajarkan tepuk-tepuk dan nyanyi-nyanyi setiap hari. Masa kalian lupa? Oke lah kalau begitu, Bu Aini ajak kalian untuk mereview kembali, mengingat kembali tentang rukun-rukun iman yang ada 6. Tapi sambil bernyanyi, lagunya, nadanya lagu balonku, lagu dengan tempo yang ceria. Mudah-mudahan semangat belajar kalian hari ini meningkat. Oke, sudah siap? Diikuti semua ya. Teksnya sudah ada di layar kaca kalian. Silakan diikuti bersama. Iman yang 6. 1, iman kepada Allah. 2, iman pada malaikat. 3, iman kepada kitab. 4, iman nabi dan rasul. 5, iman hari kiamat. 6, iman qada dan qadar. Jangan lupa tetap berikhtiar. Tepuk tangan semua. Oke, sudah tahu jawabannya bukan? Berapa rukun iman yang keberapakah iman kepada Allah, kepada malaikat Allah? Iya, rukun iman yang kedua. Betul semua, terima kasih. Anak-anakku yang dirahmati Allah, hari ini materi pembelajaran kita adalah tentang iman kepada malaikat Allah. Yaitu apa saja? Kita akan belajar tentang pengertian iman kepada malaikat Allah. Yang kedua, kita akan belajar tentang sifat malaikat Allah. Kemudian kita akan belajar tentang nama malaikat.
dan tugasnya. Serta yang keempat, kita akan belajar bersama-sama tentang hikmah beriman kepada malaikat Allah. Oke, sudah siapkah belajarnya? Kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Dengan tema yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian iman kepada malaikat Allah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, apa sih yang dimaksud dengan iman kepada malaikat Allah? Ada dua kata yang menyusun, yaitu kata iman dan kata malaika. Kita akan bahas satu persatu, kemudian kita simpulkan bersama-sama. Iman secara bahasa artinya percaya. Secara istilah, iman adalah sikap meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Sedangkan malaikat secara bahasa berasal dari kata malak yang artinya kekuatan. Secara istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari cahaya, yang selalu beriman dan taat terhadap perintah Allah. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, dari dua pengertian tadi bisa kita simpulkan bersama-sama. Apa sih iman kepada malaikat Allah? Yaitu meyakini sepenuh hati bahwa malaikat itu ada, diciptakan Allah dari cahaya. Kemudian lisan kita menyebutkan nama-nama malaikat, dan perbuatan kita mengamalkan perbuatan-perbuatan baik sebagai wujud mengamalkan, mengimani malaikat Allah. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, banyak sekali dalil Al-Quran maupun Al-Hadis yang menjelaskan tentang iman kepada malaikat Allah. Salah satu di antaranya surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya orang tersebut telah sesat sejauh-jauhnya. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Dari ayat itu jelas sekali diperintahkan bagi kita untuk selalu beriman kepada malaikat Allah, di samping beriman kepada Allah, kepada kitab Allah, Rasulnya, dan hari akhir. Kalau kita kufur terhadap malaikat Allah, maka kita termasuk orang-orang yang tersesat dari jalan Allah. Naudzubillah min dzalik. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, malaikat itu punya sifat khusus yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Sifat apakah itu? Sifat-sifat malaikat khusus apakah yang dimiliki malaikat? Akan Bu Aini bahas setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, masih dalam program kesayangan kita semua, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, kembali lagi dengan Bu Aini dalam program kesayangan kita semua, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anakku yang solih-solihah yang dirahmati oleh Allah, Bu Aini akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Sifat khusus malaikat yang pertama, diciptakan dari nur atau cahaya. Allah menciptakan makhluknya dari berbagai jenis unsur. Unsur itulah yang mempengaruhi sifat dari makhluk tersebut. Allah ciptakan malaikat dari cahaya, sehingga malaikat selalu taat dan beriman kepada Allah. Makhluk yang lain Allah ciptakan setan dari nar, dari api. Setan tidak pernah taat dan selalu ingkar kepada Allah. Allah ciptakan manusia dari tanah liat. Manusia ada yang beriman, ada pula yang ingkar. Sifat yang kedua, malaikat bersifat gaib. Apa itu gaib? Tidak bisa ditangkap dengan indera manusia. Tidak bisa kita lihat wujudnya dengan mata kita. Tidak bisa kita dengar suara langkahnya dengan telinga kita. Tidak bisa kita cium baunya dengan indera penciuman kita. Tidak bisa kita rabat dengan indera peraba kita. Tetapi harus kita yakini keberadaannya. Sifat yang ketiga adalah tidak memiliki nafsu. Malaikat tidak makan, tidak butuh minum, tidak butuh istirahat. Berbeda dengan manusia, karena malaikat hanya Allah ciptakan ruhani saja, tidak memiliki jasmani. Berbeda dengan manusia yang butuh makan, butuh minum, butuh tidur untuk menjaga keberlangsungan kehidupannya. Sifat yang keempat, malaikat tidak mempunyai jenis kelamin.
Berbeda dengan manusia dan makhluk lainnya yang Allah ciptakan dalam dua jenis kelamin. Ada laki-laki, ada perempuan. Malaikat tidak laki-laki dan tidak pula perempuan. Sifat yang keenam, malaikat selalu taat kepada Allah. Apa yang ditugaskan oleh Allah selalu dilaksanakan dengan tepat waktu. Tak pernah sekalipun malaikat ingkar melalaikan tugasnya. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, sejatinya banyak sekali jumlah malaikat itu. Tidak ada manusia pun yang tahu berapa pasti jumlah malaikat. Hanya Allah lah Sang Maha Pencipta yang tahu berapa jumlah malaikat. Namun sebagai umat Islam kita harus meyakini 10 malaikat Allah. Siapa saja 10 malaikat Allah? Nah, Bu Aini punya media untuk belajar tentang malaikat Allah. 10 malaikat yang wajib kita imani, yaitu yang pertama, kebalik. Nah, yang pertama adalah malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu Allah. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas untuk membagi rezeki. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Malaikat Munkar dan malaikat Nakir bertugas untuk menanyai kita di alam kubur. Kemudian ada malaikat Raqib yang bertugas untuk mencatat semua kebaikan. Dan yang selanjutnya malaikat Atid yang bertugas untuk mencatat kejelekan. Yang kesembilan adalah malaikat Malik bertugas menjaga neraka, dan malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Loh, kenapa kok Bu Aini pakai media tangan? Apa hubungannya tangan dengan malaikat? Nah, ini yang perlu kalian ingat. Bu Aini tanya, berapa sih jumlah tangan kalian? 2 kan? 2 melambangkan iman kepada malaikat Allah adalah rukun iman yang kedua. Berapa jumlah tangan, jumlah jari tangan kalian? 10 kan? 10 melambangkan jumlah malaikat yang wajib kita imani ada 10. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, biar kalian itu mudah untuk menghafalkan nama-nama malaikat, Bu Aini ajak kalian untuk bernyanyi bersama, supaya ketika kalian bernyanyi diulang-ulang, mudah-mudahan kalian hafal nama-nama malaikat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sudah siap di rumah? Silakan diikuti lagunya Bu Aini, lagunya sholawatan, sholatu wassalamullah. 1, 2, 3. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ayo kawan kita belajar rukun iman yang kedua. Iman pada malaikat Allah ada 10 jumlahnya. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail bagi rizki kita, Israel mencabut nyawa, Israfil meniup sangkakala, Munkar Nakir di kubur bertanya, Raqib Atid catat amal kita, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Oke, mudah bukan untuk diikuti di rumah? Ulangi lagi. Mudah-mudahan kalian akan mudah atau cepat menghafalkan nama-nama malaikat dan tugasnya. Oke, selanjutnya Bu Aini akan jelaskan satu persatu tentang malaikat Allah. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu Allah kepada para rasulnya. Dalam Al-Quran, malaikat Jibril disebut dengan Ruhul Amin, ruh yang terpercaya, atau Ruhul Kudus, ruh yang suci. Malaikat Jibril pernah menampakkan wujudnya dalam wujud manusia ketika menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi dan Rasulnya. Malaikat yang kedua adalah malaikat Mikail, yang ditugaskan Allah untuk memberi rezeki kepada makhluknya. Bukan hanya manusia saja loh ya, semua makhluk hidup yang ada di alam semesta juga dikasih rezeki oleh Allah melalui malaikat Mikail. Malaikat Mikail juga mengatur turunnya hujan, mengatur panas matahari, mengatur alam semesta demi keberlangsungan kehidupan manusia. Anak-anakku yang dirahmati Allah, malaikat selanjutnya adalah malaikat Israel.
Malaikat Israel adalah malaikatul maut yang bertugas mencabut nyawa. Ada dua cara malaikat Israel bekerja. Yang pertama, mencabut nyawanya itu dengan pelan. Hingga orang yang dicabut nyawanya nggak terasa, malah cenderung tersenyum gembira karena dia puas dengan kehidupannya selama di dunia. Dia akan bertemu dengan Tuhannya. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, sebaliknya ada yang dicabut nyawanya dengan keras, sakit hingga dia akan teriak kesakitan. Kenapa? Karena dia tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau beramal solih. Untuk malaikat-malaikat selanjutnya, Bu Aini akan jelaskan setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, masih dalam program kesayangan kita semua, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi dalam program kesayangan kita semua, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Dengan Bu Aini dari SDN Gading 1 Surabaya, Bu Aini akan lanjutkan materi tentang malaikat Allah. Malaikat selanjutnya adalah malaikat Israfil yang Allah beri tugas untuk meniup sangkakala. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala untuk pertama kalinya sebagai tanda datangnya hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Hari hancurnya seluruh alam semesta, hari berakhirnya kehidupan dunia karena akan berganti menjadi kehidupan alam barzah. Kedua kalinya malaikat Israfil akan meniup sangkakala sebagai tanda yaumul ba'ats, hari kebangkitan manusia dari alam kubur. Manusia akan dikumpulkan dalam padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya selama di dunia. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, malaikat selanjutnya adalah malaikat Mungkar dan Nakir yang bertugas untuk menanyai manusia di alam kubur. Ketika manusia sudah meninggal, nyawa terlepas dari jasad, manusia akan mendapatkan 4 haknya yang terakhir: dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dimakamkan. Ketika di alam kubur, datanglah 2 malaikat, yaitu Mungkar dan Nakir, yang akan memberikan pertanyaan kubur seputar keimanan. Orang yang beriman akan mudah menjawabnya, orang yang tidak beriman akan bingung menjawab pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir. Padahal dalam Al-Quran dideskripsikan Mungkar dan Nakir itu dengan sosok yang menyeramkan, bawa palu yang besar, ditanya manusia gak bisa jawab, dipukulkan palunya, kepalanya hancur, kemudian disatukan kembali, ditanya lagi gak bisa jawab, dipukulkan lagi hancur, dan seterusnya. Itulah siksaan kubur yang akan didapatkan sampai datangnya hari kiamat. Anak-anakku yang dirahmati Allah, malaikat selanjutnya adalah yang selalu menemani kita di sisi kanan dan kiri kita, yaitu malaikat Raqib dan malaikat Atid. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik, malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk. Catatan malaikat Raqib dan Atidlah yang akan menentukan nasib kita kelak di akhirat nanti. Jika malaikat Raqib catatannya lebih banyak, faman fakulat mawazinuhu, jika berat timbangan kebaikannya, maka akan hidup dalam kenikmatan, yaitu di surga. Sebaliknya, fa'amman khaffat mawazinuhu, barang siapa yang catatan kebaikannya malaikat Raqib itu ringan, sebaliknya dosanya lebih banyak, maka dia akan kembali ke neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Api yang sangat panas. Naudzubillah min dzalik. Untuk malaikat selanjutnya adalah malaikat Malik yang sangat kita takut-takuti. Mudah-mudahan kita tidak bertemu dengan malaikat Malik, yaitu bertugas menjaga pintu neraka yang akan membukakan pintunya bagi orang-orang yang tidak mau beriman dan beramal solih, tempat siksaan dan balasan atas perbuatan manusia selama di dunia. Sebaliknya, ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita bertemu dengan malaikat Ridwan, yaitu malaikat yang bertugas menjaga pintu surga, tempat yang menyenangkan bagi orang-orang yang mau beriman dan beramal solih. Anak-anakku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua selamat di dunia maupun di akhirat. Pembelajaran kita selanjutnya adalah pembelajaran terakhir, yaitu hikmah beriman kepada malaikat Allah. Apa sih keuntungannya atau apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari beriman kepada malaikat Allah? Yaitu yang pertama, kita akan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, kita akan bisa lebih hati-hati dalam setiap perkataan dan perbuatan. Jangan sampai apa yang kita ucapkan, apa yang kita berbuat melanggar syariat Allah. Yang ketiga,
kita akan lebih bersemangat lagi dalam beribadah, baik itu ibadah sunnah maupun ibadah wajib. Sholat 5 waktu ditegakkan, puasa ketika bulan Ramadan, membayar zakat, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah dengan memperbanyak amal solih dan menghindari perbuatan tercela, amar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan dengan kebaikan kita lebih banyak, maka kita akan dimudahkan oleh Allah dalam kehidupan di dunia dan menghadapi kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Dan yang terakhir, yang paling penting, kalau kita mempunyai salah kepada manusia, maka segeralah meminta maaf. Tapi sebaliknya, kalau salahnya kepada Allah, maka segeralah bertaubat dengan taubatan nasuha, benar-benar menyesali dan berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi. Anak-anakku yang dirahmati Allah, nah, Bu Aini rasa sudah banyak sekali yang Bu Aini sampaikan dari mulai segmen awal, segmen 2, dan segmen 3 yang terakhir ini. Untuk itu saatnya Bu Aini akan menyimpulkan apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini tentang iman kepada malaikat Allah. Kesimpulannya adalah, yang pertama, malaikat merupakan makhluk gaib yang tidak bisa ditangkap dengan indera kita, yang Allah ciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat selalu taat dan beriman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat itu berarti kita harus meyakini dengan hati bahwa malaikat itu ada walaupun tidak bisa kita lihat. Kemudian mengucapkan nama-nama malaikat dan tugasnya. Dan yang terakhir, melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai wujud manifestasi iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, kesimpulannya adalah malaikat yang wajib kita imani jumlahnya ada 10. Siapa saja mereka? Jibril, Mikael, Israel, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Ridwan, dan Malik. Kesimpulan yang terakhir, hikmah kepada malaikat Allah adalah kita akan lebih beriman dan melakukan amal solih untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik di akhirat nanti. Anak-anakku yang dirahmati Allah, setelah Bu Guru menjelaskan, setelah Bu Aini menjelaskan banyak materi, sekarang waktunya Bu Aini ingin mengukur seberapa fahamkah kalian terhadap materi yang Bu Aini sampaikan. Untuk itu silakan kerjakan tugas yang ada di layar, tulis soalnya, atau kalau sudah dibagikan link oleh Bapak Ibu gurumu, silakan jawab di link yang sudah disampaikan. Ada 3 pertanyaan, gak usah terlalu banyak biar kalian gak bingung. Yang pertama, jelaskan pengertian malaikat Allah. Gampang kan? Tadi wis dijelaskan loh ya. Yang kedua, tulislah 10 nama malaikat dan tugas-tugasnya. Yang ketiga, sebutkan 3 perilaku terpuji sebagai wujud dari beriman kepada malaikat Allah. Nah, mudah bukan? Insya Allah tidak akan memberatkan kalian kok. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sudah tidak terasa lagi 30 menit sudah Bu Aini menemani kalian belajar. Saatnya sekarang Bu Aini undur diri. Kita awali dengan berdoa dan kita akhiri pembelajaran kita hari ini juga dengan berdoa, doa kafaratul majlis. Diikuti semua di rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang Bu Aini sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sebagai pesan terakhir, jangan lupa selalu didengung-dengungkan oleh Bapak Ibu guru kalian, ingat 3M. Yang pertama, menjaga iman dengan selalu berbuat baik, selalu beramal solih. Yang kedua, menjaga imun dan menjaga aman. Menjaga aman dengan cara bagaimana? Mencuci tangan dengan sabun secara berkala, kemudian memakai masker setiap hari, dan jangan lupa tetap menjaga jarak sosial kalian dengan tidak kemana-mana. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari virus corona, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bu Aini akhiri, saatnya Bu Aini undur diri. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari rumah bersama guruku.